Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Puji Lestari dari kelas 12 Akuntansi 2 SMK Negeri 16 Jakarta ingin memberi penjelasan tentang PPKN bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Roger H. Solatu, dia berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan atau agensi atau kewenangan atau authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Lalu, menurut Miriam Budiarjo, bertujuan berdirinya suatu negara untuk menciptakan kebahagiaan dengan seluruh rakyat. Lalu ada unsur-unsur negara, unsur konstitutif. Yang pertama ada rakyat, terdiri dari warga negara dan non-warga negara. Yang kedua ada wilayah atau tempat tinggal penduduk. Yang ketiga ada pemerintah. Terus ada unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain dan adanya bukti telah adanya pengakuan dari negara lain adalah adanya hubungan kerjasama antar negara. Dan menurut teori modern yang berkembang, terdapat dua bentuk negara, negara kesatuan dan negara serikat. Dan gagasan membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Melalui proklamasi 17 Agustus, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dia ada faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Ketiga, ada kesatuan tempat tinggal. Dan yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Bagian B, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa, yaitu ada BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Jumicho Sokai, dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Bertugasnya menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan untuk pembentukan sebuah negara merdeka. Terus yang tujuan sidangnya membahas negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Lalu dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adanya PPKI. Pada 19 Agustus tahun 45, PPKI menetapkan wilayah bekas Hindia Belanda ke 8 provinsi, meliputi Sumatera, Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Borneo atau Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu PPKI dibubarkan, lalu dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus tahun 45, diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Pada masa revolusi kemerdekaan terjadi sejumlah pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI di tahun 48. Dan yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 45, yaitu presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Dan pada masa Orde Baru, sistem pemerintahannya berdasar UUD NRI tahun 45, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri yang sampai sekarang masih dipakai. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan berpolitik, yaitu yang pertama adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan adanya pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Sekian kesimpulan dari materi ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan tidak dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.